ternyata kalau kita jadi seorang introvert itu, yang pasti kita akan dapat banyak sekali lowest point ya di kehidupan khususnya di society kita di sini. Ternyata kita nggak perlu berubah jadi orang lain gitu. Kita nggak usah pura-pura jadi jadi ekstrovert nih kayak gitu. Itu nggak perlu banget gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Nara Podcast bersama gue Moti. Dan gue Rira. Di podcast ini kita akan membahas pengalaman kesepian dan juga lowest point dari para bintang tamu. Nah, Ra, siapa nih yang udah? Oke, jadi tuh hari ini kita kedatangan bintang tamu yang au banget. Langsung aja kita sambut ya. Oke, gak usah lama lagi, Mas Bimo. Halo. Thank you Moti, Rira. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Rira sama Moti gimana kabarnya? Baik. Sehat juga baik. Sehat, puji Tuhan. Nah Mas, kan mungkin banyak Sobat Nadir yang belum tahu nih tentang Mas siapa. Boleh nggak nih perkenalkan dirinya dulu? Oke. Halo Sobat Nadir, kenalin aku Bimo. Usia saat ini 31 tahun. Kayaknya agak jauh ya kita. Iya. Lahir di Jakarta, tapi sempat muter-muter Rira Moti. Jadi pernah lama di Jogja juga gitu. Dan saat ini juga kerja di Jakarta gitu. Bintangnya Taurus gitu. Kalau kesibukannya saat ini sedang kerja sih, full time karyawan. Di salah satu perusahaan mining company, jadi oil and gas, batu bara dan gitu-gitu. Jadi saat ini lagi di situ sih, kurang lebih kayak gitu. Kerjanya ngapain tuh, Kak? Kerjaannya ngapain? Kerjaannya jadi timnya itu namanya Center of Excellence. Oke. Jadi tugasnya itu gini, aku mungkin analoginya gini. Kan kalau misalnya kita bikin strategi itu kalau di bisnis ada dua ya. Yang satu buat expanding bisnis, yang satunya lagi buat memastikan bahwa perusahaannya, organisasinya tuh fit sama strategi bisnis tadi gitu. Nah, kalau aku saat ini ada yang bagian tadi yang di internal. Jadi gimana memastikan organisasinya efektif, efisien kayak gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Selain di pekerjaan, Mas Bimo ada aktivitas lain nggak di luar itu? Kalau sekarang aktivitas lain ada sih beberapa. Jadi lagi ngebangun side project juga sama beberapa partner, jadi digital agency gitu. Jadi kita lagi coba bangun agency buat fasilitasin digital marketing, kita digital production gitu. Jadi kita bikin employer branding dan lain sebagainya. Itu baru ngerintis juga, belum ada setahun. Terus side hustle juga ada, jadi ngebantuin teman di business consultant itu. Jadi itu kalau di situ lebih kayak consultant sih. Jadi kerjanya malam ngebantuin startup yang lagi growing buat ngasih konsultasi itu sih. Selain itu ada beberapa hobi juga. Apa tuh, Kak, namanya? Hobi. Apa tuh? Yang tadi Hobi. Hobi apa nih? yang digital marketingnya. Digital marketing dulu ya. Yang digital agensinya Collab namanya, Collab Indonesia. Nah itu baru kita mau iniin si officialin gitu ya. Jadi selama ini kita kalau dapat klien kita bikinnya ngerjainnya atas nama individual dulu gitu. Nah baru di tahun ini kita baru ada niat mau kita formalin sebagai entity bisnis gitu. Tapi kalau nama agensinya namanya Collab gitu. Tapi itu masih pekerjaan ya. Di luar dari pekerjaan, aktivitas lainnya Mas Bimo mungkin ada hobi yang di... Hobi ya? Kalau hobi sebetulnya cukup banyak gitu. Kayak traveling gitu, aku suka traveling gitu. Kebetulan aku tuh introvert, jadi aku tuh lahir dan tumbuh sebagai seorang introvert gitu. Jadi kadang-kadang suka solo traveling juga gitu. Tapi kalau traveling spesifiknya, aku tuh dari dulu suka buat nyari-nyari atau nyobain kuliner yang belum pernah aku rasain gitu. Aku suka explore kalau di kuliner gitu. Jadi beberapa kuliner yang dari daerah yang belum pernah aku coba, itu aku suka cobain gitu. Kayak gitu. Terus suka bola juga. Jadi dari kecil tuh suka sama Manchester United gitu sampai sekarang, jadi ngikutin mereka. Itu sih yang buat aku recharge dari di luar kerjaannya. Tapi suka main juga bola? Bola suka main tapi nggak bisa. Jadi lebih ke penonton. Sama gitu. Supporter. Lebih ke penonton supporter. Nah, kan tadi Mas Bimo udah ngomong ya tentang introvert ya. Mas Bimo seorang introvert. Mungkin bisa ceritain nggak nih, bagaimana susahnya sebagai introvert untuk masuk ke dunia pekerjaan? Oh iya. Oke, mulai dari mana ya? Jadi kebetulan aku tuh lahir dari keluarga Jawa gitu. Jadi bapak ibu tuh asli Jawa Tengah, Solo lagi gitu ya. Jadi yang mana kebetulan aja, aku nggak mau mengeneralisir, cuma kebetulan di keluarga aku itu laki-laki gitu ya, yang pendiam, yang cool gitu ya. Itu sangat-sangat kayak diidamkan gitu lah ya. Jadi kalau misal ini lo masnya
pendiam gitu. Jadi dari kecil tuh culture kayak gitu tuh udah ada di keluarga aku mau tidak tidak gitu. Dan itu satu hal di keluarga ya. Dan sayangnya ini kalau menurut aku pribadi kita masih ada di society yang mana orang-orang dengan yang punya karakteristik introvert itu masih kurang punya positioning yang sama seperti teman-teman yang mungkin ekstrovert gitu ya. Iya. Di industri manapun secara general kalau menurut aku teman-teman yang lebih punya energi ekstrovert itu biasanya lebih punya start yang lebih baik lah kayak gitu. Jadi betul. Ya itu nggak bisa kita pungkiri juga mereka dapat ada beberapa pandangan yang melihat bahwa orang-orang teman-teman yang ekstrovert itu lebih better, lebih superior dibanding teman-teman dibanding orang-orang yang introvert gitu. Oke. Nah, itu society dan satu sisi lain kita nggak tahu motif sama Rira apa, introvert apa ekstrovert? Aku introvert. Extrovert. Oke. Nah, di satu sisi kalau kita ngaca gitu ya, kita harus sadar bahwa kalau orang introvert memang kita punya kita memang agak cenderung susah cepat fit in sama khususnya satu lingkungan yang baru gitu kan. Nah itu hal yang jadi challenge sih, khususnya waktu awal-awal nggak usah langsung kerja. Jadi dulu waktu di sekolah juga sempat struggle beberapa masa. Aku juga struggle waktu di sekolah. Kemudian juga kebetulan kerja juga ini bukan kantor pertama gitu. Jadi udah sempat pindah-pindah. Dulu pernah ada di korporat yang cukup besar. Terus pernah di tech company, startup juga yang mana itu lingkungannya kan sangat-sangat cair gitu ya. Harus fleksibel gitu kan. Nah itu cukup challenging sih sebagai introvert gitu. Jadi di situ aku belajar banyak hal gitu. Jadi apa tuh? Apa nih? Yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan? Aku mungkin ceritain innya dulu ya sebelum apa yang dilakukan. Susahnya apa dulu ya? Oke, susahnya. Gini, kan aku ngikutin nih Nadir Podcast kan seru-seru episodenya dan ini bahasnya kan biasanya mostly kan kita ngebahas tentang kesepian ya, lowest point. Yeah, betul. Nah kalau kita bahas tentang kesepian gitu, kalau dari aku menariknya ada dua sisi nih. Yang pertama kesepian yang as in dalam literally sepi gitu ya, jadi sunyi gitu ya. Dan buat orang introvert itu tuh nggak ada masalah sebetulnya. Itu justru rasa sepi itu menyenangkan gitu. Itu ngebuat kita nge-charging diri kita gitu ya. Kalau ketemu terlalu banyak orang kan lama-lama kita energinya habis gitu ya, capek ya. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua yang aku pengen bahas di sini adalah bukan kesepian yang tadi dalam hal literally sepi, tapi kesepian yang mana kondisi di mana aku pernah baca buku ya, aku lupa bukunya apa, tapi aku ingat banget ini quotes-nya dari Madam Teresa gitu. Jadi kalau manusia itu paling ditakutin itu sebenarnya dua hal. Yang pertama rasa nggak di-include-kan gitu, rasa nggak diikut sertakan, itu ditinggal. Yang kedua adalah rasa kesepian gitu. Nah kalau kesepian apa? Di situ aku setuju banget bahwa itu adalah kondisi di mana kita ngerasa benar-benar kita nggak bisa depend sama orang lain gitu. Ketika kita butuh, ternyata kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri. Dan buat orang introvert yang hidup di society seperti ini itu sangat sulit gitu. Jadi aku ngambil satu case gitu ya. Ketika aku untuk ngomong kayak gini aja sama sekali nggak bisa gitu. Ngobrol panjang lebar gitu nggak bisa sama sekali. Nah dan itu untuk bisa sampai ke tahap ini itu perjuangannya buat seorang introvert itu sangat susah di sini. Gitu dulu aku di sekolah pernah juga jadi korban bullying juga pernah. Waktu aku di SMP waktu itu walaupun nggak lama gitu ya. Karena apa itu? Karena aku nggak bisa cepat fit in sama lingkungan gitu waktu itu. Dan di situ ya aku tahu lah maksudnya ya itu masa lalu ya, nggak ada dendam, nggak ada itu sama sekali. Cuma aku tahu kan kita waktu di masa SMP gitu kan otak kita, emosional kita kan belum tumbuh dengan sempurna gitu ya. Jadi teman-teman yang dulu kayak gitu juga mungkin mereka melakukannya nggak 100% sadar gitu kan. Tapi sayangnya waktu itu respon aku terhadap tindakan-tindakan seperti itu tuh kurang baik gitu. Jadi aku ngerasa kok kayak gini, kok kan bawaannya memang udah kayak gini, kenapa malah dibully bukannya Dan akhirnya itu malah bikin aku bukannya ngasih respon yang positif tapi responnya negatif gitu. Aku malah tumbuh jadi anak yang ya ini aku nggak pernah ngomong juga lagi. jadi aku tuh sebenarnya kalau di keluarga kelihatannya introvert aja baik lagi. Tapi kalau di luar aku justru tumbuh, aku malah menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman gue gitu. Aku tumbuh jadi anak yang kurang
baik juga gitu ya. Dulu sempat ya ikut banyak hal lah, pengalamannya udah cukup banyak lah di situ. Nah tapi untungnya, jadi aku dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa baik gitu ya. Di pekerjaan juga waktu pertama kali kerja dapat leader gitu juga yang sangat sangat bagus gitu yang nge-develop aku, dan aku nemuin satu hal yang sangat insightful Moti dan Rira. Jadi ternyata kalau kita jadi seorang introvert itu yang pasti kita akan dapat banyak sekali lowest point ya di kehidupan khususnya di society kita di sini. Ternyata kita nggak perlu berubah jadi orang lain gitu. Kita nggak usah pura-pura jadi extrovert nih kayak gitu itu nggak perlu banget gitu. Tapi memang seorang introvert itu tetap butuh skill gitu, soft skill yang mana ketika khususnya kalau kita bekerja di pekerjaan yang nuntut kita punya skill tertentu ya, khususnya communication skill dan sebagainya. Nah itu ternyata beda tuh behavior yang kita punya gitu sama skill yang harus kita punya, kompetensi gitu. Nah itu yang aku sadar banget gitu. Jadi aku tetap embrace bahwa aku seorang introvert dan aku nyaman dengan hal itu gitu. Jadi aku butuh waktu sendiri, jalan-jalan sendiri itu aku nggak ada masalah gitu. Tapi di satu sisi ketika aku kerja dan sebagainya aku harus profesional, dan aku coba ngasah diri aku dengan skill-skill yang tadinya nggak aku punya gitu. Jadi ketemu orang baru, aku bisa ngobrol, bisa lebih cepat fit in sama lingkungan baru sekarang kayak gitu sih. Jadi itu caranya buat kakak bersosialisasi sama fit in sama society. Yes, betul. Pasti perjuangannya panjang ya. Panjang. Banyak. Boleh diceritain nggak tuh kak perjuangannya? Ya. Dari awal lah. Aku minum ya. Boleh. Mungkin yang benar-benar ngeganggu atau masih kalau diinget-inget lagi ternyata udah pernah lewatin ini ya gitu. Betul. Kayak aku ngambil contoh satu mungkin pertama kali aku kerja kali ya. Pertama kali aku kerja di salah satu, aku mungkin gak usah nyebutin korporatnya, tapi korporat yang cukup salah satu yang biggest juga di Indonesia gitu. Dan masuk di sana sebagai bisa dibilang MT gitu, dan di sana ketika masuk cukup kaget dengan culture perusahaan itu yang nuntut bahwa walaupun karyawan baru itu memang dituntut untuk punya drive yang tinggi gitu ya, punya interpersonal skill yang bagus gitu. Jadi kita harus cepat berbaur, harus kelihatan gitu. Jadi di situ sempat stres. Jadi di perjuangan di awal kerja itu rasa banget setengah tahun pertama, 3 bulan sampai setengah tahun pertama. Dulu bayangin ya, Rira sama Motif. Aku tuh ketika lagi meeting kerja gitu, project sama leaderku yang super ekstrovert orangnya, dan sangat-sangat pintar gitu. Itu banyak banget pressure yang aku dapetin waktu itu di awal gitu. Dan saking stresnya dulu, setiap habis meeting, sejam sekali tuh aku akan keluar ruangan dan aku masuk ke toilet, duduk di bilik toilet, itu nggak ngapa-ngapain, pokoknya cuma duduk dan cuma mikirin gini amat nyari duit ya. Dan itu yang pengalaman yang benar-benar aku rasain gitu. Struggle-nya seorang introvert untuk fit in ke lingkungan yang nuntut kita untuk bisa cair kayak gitu. Itu salah satu perjuangan dan itu sangat-sangat stressful. Tapi satu yang aku pegang, yang makanya tadi aku bilang insightful, ketika aku bisa lewatin ini, aku punya prinsip gitu. Ketika aku bisa lewatin ini, pasti aku akan naik ke stage yang selanjutnya gitu. Dan aku akan ada yang aku dapat, dan nanti ketika di depannya aku dapat sesuatu yang challenging lagi, aku akan nengok ke belakang, dulu pernah yang dapat yang segini kok gitu. Jadi saat ini nggak ada apa-apanya dibanding dulu gitu. Dan itu insight-nya sih. Tapi pekerjaan Mas Bimo ini udah sesuai dengan passion atau pendidikan Mas Bimo belum? Kalau pendidikan kebetulan aku kuliah dulu di keilmuan yang cukup general ya, di manajemen gitu. Jadi S1 S2 dulu ngambil manajemen, jadi nggak terlalu saat ini kerjanya juga sesuai aja karena memang kuliahnya juga general, nggak terlalu spesialis juga gitu. Kalau sesuai passion, sebetulnya passion aku itu dari dulu pengennya sih jadi guru. Guru. Dan itu nggak tahu kenapa kebetulan memang garis itu memang ada di keluarga aku gitu. Kakek aku juga seorang guru gitu kan, guru SMA waktu itu. Di keluarga aku kakak juga ada yang jadi dosen, sepupu juga ada yang jadi dosen dan sebagainya. Punya passion di situ ternyata memang dari dulu suka ngajar gitu. Tapi ternyata takdirnya nggak di situ gitu. Waktu itu ada kesempatan yang aku bilang, kesempatannya ternyata masuknya di korporasi. Ya udah karena memang Tuhan ngasihnya di situ, ya aku lakukan yang terbaik di situ. Tapi kebetulan yang tadi aku ceritain pekerjaan aku ngapain ternyata di
Aku gini, ada satu teori yang menarik. Rira sama Moti pernah dengar ikigai nggak? Belum. Ikigai itu salah satu gaya hidup yang salah satu yang dipegang sama orang Jepang gitu ya. Oke. Itu yang nyari intinya sih nyari keseimbangan, dapatlah pekerjaan yang bisa ngasih impact ke sosial, bisa menghidupi kamu, tapi juga sesuai passion kamu, kurang lebih kayak gitulah. Jadi irisan gitu. Balance. Itu inti buat nyari kebahagiaan di hidup tuh itu. Nah aku coba ketika dapat rezekinya di korporasi, aku mikir tuh, aku punya mindset ketika aku udah baca itu ya, aku cari mindset baru bahwa kalau pekerjaannya dikasih Tuhan ini berarti kalau secara ikigai ini aku harus ngapain? Ternyata di pekerjaan aku juga ada celah di mana aku bisa ngejalanin passion aku gitu. Jadi ketika tadi aku bilang ketika ada perubahan bisnis gitu ya, kan tim aku yang bikin manajemen perubahan lah supaya perusahaannya bisa fit sama strategi yang baru gitu. Iya. Nah, ketika ada manajemen perubahan gampangnya ternyata kita harus ngajarin orang-orang marketing dan sebagainya untuk fit sama strategi yang baru gitu. Nah, aku suka terjun supaya jadi ngajar mereka gitu. Jadi aku bikin kelas di kantor, aku ajarin strategi yang baru gimana. Nah, di situ sama aja sih. Jadi kita intinya gimana kita manfaatin keadaan yang dikasih Tuhan aja sih. Jadi menyalurkan passion juga ya Mas? Iya, jadi kita kalau menurut aku pribadi passion itu nggak harus pokoknya gue harus di 100% di passion gue, enggak. Tapi apapun yang kita punya sekarang kita lakuin yang terbaik dan kita bisa buat itu sebagai passion kita kok sebetulnya gitu. Mas, kalau boleh kita tahu nih ya, definisi menurut Mas kesepian itu kayak gimana? Nah, kesepian tadi yang aku bilang ya. Jadi yang pertama tadi benar-benar literally sepi gitu ya. Sunyi yang mana itu nggak jadi masalah buat aku karena aku seorang introvert. Aku butuh gitu kadang-kadang. Dan yang kedua tadi tuh, yang kesepian saat kita nggak bisa depend sama orang lain khususnya ketika kita ngadepin problem gitu ya. Dan kita cuma bisa bergantung sama diri kita sendiri gitu sih. Dan yang poin nomor 2 ini yang menurut aku akan jadi challenge buat semua orang ya gitu. Okay. Tapi sampai sekarang itu masih sering ngerasa pressure nggak sebagai introvert gitu? Atau mungkin udah terbiasa? Oke, kalau kita compare-nya dengan dulu gitu ya, mungkin relatively lebih sekarang udah lebih nyaman lah sama misalnya ada kebutuhan makanya aku pindah kerja udah beberapa kali gitu ya dan yang tadi aku bilang aku di kantor saat ini aku baru bekerja sekitar 3 bulan baru pindah juga gitu dan fitnya ke kantor yang sekarang nggak se-struggle waktu dulu Moti gitu jadi sekarang tuh aku cuma butuh waktu bahkan cuma 1-2 minggu aku udah bisa akrab sama tim udah bisa kemana-mana udah bisa masuk gitu lah jadi balik lagi kalau ditanya apakah masih ada pressure, tentu masih. Aku nggak bisa bohong. Aku tetap deg-degan ketika ketemu orang baru gitu ya. Cuma tadi balik lagi mungkin aku udah ngelengkapin diri aku dengan skill set yang selama ini aku bangun gitu. Jadi lebih ngebantu aku lah. Mungkin gitu bahasanya. Udah mulai bisa Udah ada perkembangan lah. Iya. Nggak deg-degan dulu. Tapi kalau kita ingat-ingat yang dulu, ya suka ketawa juga. Emang sangat-sangat stres waktu itu. Iya, sangat stres. benar. Terus tadi kan kakak bilang kalau introvert itu emang sebenarnya kalau sendiri itu nggak masalah ya. Benar. Nah jadi kesepiannya tuh di saat apa sebetulnya? Oke. Iya menarik ya. Maksudnya introvert itu kan suka sepi. Iya Tapi betul. Kesepian tuh bisa jadi masalah nggak buat introvert yang aku bilang tadi. Jadi poin nomor 2 tuh yang kesepian yang nomor 2 bahwa seorang introvert tuh juga bisa stres ketika bukan sepi, literally sepi, tapi ketika kita menghadapi masalah dan ternyata gini ya, introvert itu kan cenderung ini secara general ya yang aku tahu. Cenderung kita kalau punya pertemanan itu circle-nya nggak lebar, dia lebih kecil tapi solid gitu ya dibanding extrovert betul. Nah itu yang ngebuat kita ketika kita kena problem dan kebetulan circle kita nggak bisa ada, itu kita mau nggak mau harus ngadapin problem itu sendiri kan, gitu. Dan itu yang menurut aku jadi challenge buat seorang introvert kalau kita bahas tentang kesepian ya, gitu sih. Itu yang aku rasain juga waktu itu aku dapat problem, wah mau nelpon siapa juga teman gue yang deket juga lagi sibuk gitu kan dan aku nggak bisa bukan tipikal orang ya karena aku introvert aku nggak bisa tipikal orang yang ini orang nggak terlalu dekat sama
aku tapi harus aku call, aku ceritain masalahku gitu kan, itu aku kurang nyaman juga pakai gitu, dan itu yang Takutnya cukup mengganggu. susah. Iya, betul. Kita mau tahu nih pengalamannya kakak yang saat kesepian itu. Secara lebih spesifiknya gimana? Boleh diceritain nggak? Secara lebih spesifik yang di bagian mana ya? Tunggu, aku ambil Mungkin satu kayaknya contoh. pas zaman masih sekolah kali ya Kak. Mungkin Spesifik waktu sekolah ya? Wah, waktu sekolah ya. Oke, waktu sekolah itu aku mungkin ceritain waktu aku masih SMP kali ya. Soalnya yang aku bilang cerita tadi, memang waktu itu momennya cukup lowes itu di waktu SMP. Nah, yang aku cerita, aku bilang tadi bahwa awalnya aku tumbuh di keluarga yang mana jadi seorang introvert itu nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Tiba-tiba aku masuk ke sekolah yang memang sangat diverse gitu, orang-orangnya sangat beragam. Terus di situ aku jadi sasaran lah buat beberapa anak gitu ya, karena ini anak dia apain diem aja gitu. Akhirnya mungkin waktu itu yang jadi aku orangnya nggak speak up gitu, makanya waktu itu jadi sasaran. Nah, waktu itu kebetulan pindah, jadi SD dari TK sama SD di satu sekolah, tiba-tiba SMP-nya pindah. Dan di situ akhirnya momen itu di kelas 1 SMP tepatnya, dan itu memang waktu kelas 1 SMP aku hampir belum punya teman baru kan, karena memang aku introvert juga, nyari temannya juga lama gitu kan. Dan di situ ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terima aja gitu ya. Nah, sayangnya waktu itu respon aku jelek gitu, jadi respon aku justru bukannya positif tapi malah negatif gitu, malah ikut-ikutan gitu sih. kalau selain pengalaman kesepian itu, ada nggak pengalaman titik terendah kakak selama hidup gitu? Mungkin dari segi pekerjaan atau yang lain-lainnya, keluarga. Keluarga. Oke, titik terendahnya ya. Aku bisa dibilang itu aku tuh backbone gitu ya di keluarga gitu ya. Pertama aku backbone, terus yang kedua aku itu kebetulan lahir sebagai bisa dibilang salah satu dari generasi aku gitu ya, dari sepupu-sepupu itu juga yang paling tua juga gitu. Jadi sering dari ya keluarga Jawa gitu ya, itu sering dijadiin contoh gitu. Sedikit-sedikit lihat tuh Mas Bimo gitu. Iya. Nah, kenapa iya. Iya benar gitu. Nah, itu jadi di satu sisi mungkin orang lihatnya, oh Mas Bimo enak dijadiin ini mulu ya, dijadiin benchmark gitu ya. Iya. Padahal buat aku sendiri itu sama sekali nggak ada enak-enaknya, Mutirira. Jadi itu bahkan yang ngebuat aku sering bilang ke orang tua gitu juga, jangan diginiin gitu. Itu jadi pressure juga buat aku gitu. Tapi kan ya nggak bisa kita tahan juga ya, namanya keluarga besar gitu, dan orang tua ya kita cuma bisa nerima aja. Dan mungkin itu salah satu yang lost point yang pengen aku ceritain. Jadi posisi aku yang kebetulan sering dijadiin benchmark, jadiin contoh, mau nggak mau aku punya pressure sendiri di mana aku harus melakukan semua yang terbaik gitu. Aku sekolah aku harus bagus gitu ya. Dari dulu tuh aku sekolah mungkin kebetulan bagus juga. Mungkin salah satu halnya dipicunya dari itu juga tuh, pressure dari keluarga juga. Makin. Jadi mau nggak mau belajarnya juga gitu lah. Zero mistake gitu ya. Betul, harus zero mistakes. Terus kerja juga begitu, pressure banget. Jadi kerja, kalau misalnya aku di pikiran aku selama ini selalu gini, kalau misalnya aku ngelakuin hal yang kurang baik, atau aku punya result yang kurang baik itu dulu di sekolah atau sekarang di kerjaan, aku mikirnya bahwa wah nanti ini akan jadi contoh yang kurang baik juga buat adik-adik, buat ponakan semuanya gitu. Jadi dari satu sisi itu jadi hal yang bagus karena aku jadi punya standar yang bagus gitu, tapi di sisi lain aku nggak nyaman gitu. Jujur aja aku jarang aku nyaman ngejalanin hal-hal yang aku jalanin selama ini gitu. Jadi aku memang ngejalaninnya karena memang apa ya? Ya tadi ya, pressure dari keluarga juga. Jadi bisa dibilang Mas Bimo ini dari dulu jadi sosok role model gitu ya bagi banyak orang. Secara nggak voluntary ya, jadi secara dipaksa. Secara terpaksa. Biasanya gini ngomongnya. Bisa dibilang gitu. Itu lihat Mas Bimo tuh kerjanya dapetnya enak, karena kuliahnya bener, gak main mulu. Itu pressure banget sih. Berdasarkan kisah nyata ya. Lo juga gitu ya? Kebetulan. Boleh nggak nih Mas? Kan tadi udah diceritain nih tentang momen lost point.
terus cara Mas untuk keluar dari beberapa hal yang sebagai introvert gitu ya. Tapi selain dari mungkin Mas belajar gitu-gitu, ada nggak sih Mas coping Coping mechanism. Iya. Pelariannya. pelariannya? Oh, pelariannya. Sebenarnya kalau introvert itu pelariannya gampang. Moti juga introvert yang tahu Tidur. pasti. Iya. Enggak juga sih. Tinggal masuk kamar, nonton Netflix gitu itu tuh udah keluar udah Happy senyum-senyum banget lagi gitu. gitu kan. Benar-benar. Itu sebetulnya gampang kalau kita ngomongin coping mechanism buat seorang introvert ya. Cuma mungkin di sini yang aku mau tekanin lagi, poinnya yang tadi aku sampein di awal, sempat aku sampein di awal gitu ya. Jadi seorang introvert itu nggak masalah gitu. Jadi nggak perlu pura-pura, oh gue ambivert kok gitu. Jadi sebetulnya gue ada extrovertnya juga gitu. Jadi nggak perlu kayak gitu. Tapi lengkapin diri kita dengan aku sih yang aku lakukan ya. Aku coba ngelengkapin diri aku dengan skill set gitu. Karena aku kerjanya aku butuh communication skill. Berarti aku harus pertama aku harus banyak belajar terkait communication skill. Terus aku mentoring juga sama orang yang jago di bidang itu. Gitu. Jadi itu sih lebih. Jadi coping mechanismnya adalah lebih ke cara buat bertahan hidup ya. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa tetap fit sama society, tapi kita nggak kehilangan ini kita. Betul. Jadi kita tetap happy juga. Jadi introvert itu nggak kalah hebat sama Nggak, extrovert ya. sama sekali. Semua Dan sama. juga bukan berarti sebagai introvert itu nggak bisa fit in sama society. Kok emosi Sosial. Kayak curhat nih yang sebelah saya nih. Curhat nih, baru dapat yang klop, curhat. Langsung curhat. Relate banget soalnya. Oke. Mas, boleh nggak nih? Kan tadi kita udah denger yang mungkin sedih lah ya. Bahasanya kita sedih gitu. Susahnya lah. Ada nggak nih hal-hal yang menurut Mas tuh bikin Mas bahagia selain pelarian itu? Atau ada nggak sih pengalaman Mas yang mungkin Sobat Najib tuh kayak bisa denger lah gitu cerita Mas yang menyenangkan? Oke. Cerita yang menyenangkan ya. Yang paling teringat gitu. Yang paling teringat ya. Lahir. Oke. Masa lahir? Sebetulnya kemarin waktu diundang sama Rira sama Moti di podcast ini sempat mikir juga gitu ya karena ini temanya terkait lowest point. Jujur bahwa aku bukan tipikal orang yang jarang lihat sesuatu. Oh, kalau aku jujur aja aku mikir lowest point gue apa ya? Bukan berarti hidupku mulus-mulus aja gitu ya, tapi nggak tahu kenapa aku tipikal orang yang cenderung ya ketika aku udah bisa ngelewatin satu stage, aku anggap itu berarti nggak ada masalah gitu. Dan aku ngerasa ke belakang sebetulnya kalau dilihat yang paling jelek yang mana itu agak susah. Dan begitu juga halnya ketika aku mikir momen paling happy di hidupku yang mana ya, gitu. Jadi agak bingung juga gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin karena tadi perjalanan yang aku sharing tadi ya, aku di sisi aku tumbuh sebagai yang kepribadiannya kayak gitu, terus aku punya background keluarga yang seperti itu juga. Aku akhirnya tumbuh jadi orang yang nggak tahu kayak kebal rasa gitu ya. Jadi aku coba buat ngejalanin sesuatu yang terbaik, dan ketika ada hal yang bikin aku stressful, aku coba singkirin gitu. Ya itu cara aku survive gitu. Cuma kalau yang happy seperti apa, mungkin aku pengen nyambunginnya ke dreams ya. Jadi aku tuh punya mimpi lumayan banyak gitu. Makanya tadi aku salah satunya adalah aku pengen ngasih impact banyak ke orang lain, minimal itu orang-orang terdekat gitu. Jadi orang-orang yang aku care gitu sama keluarga aku dan sebagainya itu minimal ya. Kalau bisa lebih luas lagi, dan aku sadar betul kalau kita mau ngasih impact itu harus punya kendaraannya gitu, quote and quote. Jadi kendaraan apa kita ya cuan lah ujung-ujungnya kan. Jadi di poin ini saat ini kenapa tadi aku cerita aku kerja full time karyawan, iya aku punya side hustle beberapa juga. Jadi dari pagi sampai malam juga memang sekarang fokusnya itu nyari duit gitu. Karena ketika aku nanti udah ada di poin di mana aku ngerasa cukup, aku pengen bisa ngasih impact lebih besar ke orang-orang terdekat aku minimal gitu. Jadi kalau ditanya momen paling happy itu adalah contoh kecil ketika aku bisa ngumpul sama keluarga, aku bisa ngadain acara dan keluarga ngumpul dan sebagainya, itu aku udah happy sih di situ sih. Dan itu jadi aku coba ngebagi kebahagiaan aku jadi kebahagiaan yang kecil gitu. Jadi aku nggak ngawang, wah aku harus punya ini yang spesifik supaya happy, nggak kayak gitu. Jadi aku lebih
aku kecil-kecilin kebahagiaannya. Karena kebahagiaan itu sebetulnya simpel ya. Sederhana. Simpel, betul. Tergantung kitanya Setuju. aja. Mas, kalau orang yang Mas tuju buat cerita atau ya cerita atau nemenin Mas pada saat mungkin lagi di masa-masa yang berat, senang maupun susah, ada nggak Mas? Siapa gitu? Ada lah. Selalu ada. Jadi apa namanya? Yang aku bilang tadi kan kalau introvert pasti kan kita circle-nya lebih kecil ya tapi solid gitu. Aku punya teman-teman yang sangat dekat gitu. Mungkin di keluarga dulu. Jadi di keluarga tuh juga ada beberapa orang yang bisa aku cerita sharing gitu ya walaupun nggak banyak. Kemudian di teman-teman juga ada teman-teman yang memang dari dulu udah jadi sahabat. Ada yang bahkan dari dulu masih sangat-sangat aku masih muda gitu ya sampai sekarang. Sekarang masih muda juga sih. Iya. Dan sampai sekarang tuh jadi sahabat dan itu mereka jadi tempat aku cerita gitu dan ya banyak lah. Pacar juga salah satunya dan itu kan yang jadi salah satu orang yang bisa aku ceritain 100% ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa aku ceritain ke dia, ada beberapa hal yang nggak bisa tapi aku ceritain ke keluarga. Jadi semua punya porsinya gitu. Oke. Mas, apa nih yang Mas harapkan untuk kedepannya menjadi Mas Bimo yang lebih baik lagi? Mungkin bisa disampaikan nggak nih? harapan dan goals-nya. Harapan and goals-nya. Nah, kemana nih? Kesini? Kesini. Oh, kesini. Siap. Kalau misalnya aku pribadi, sebetulnya balik lagi ya, Rira dan Moti. Jadi aku nggak pernah matokin kebahagiaanku terlalu spesifik gitu ya. Aku harus ada di titik ini supaya happy gitu. Nggak. Aku selalu ngebuat kebahagiaan aku kecil-kecil gitu ya. Jadi aku ngeliat, oh udah stage ini, sekarang aku mau kemana gitu. Dan aku pengen ngeliat nanti ketika udah tua, pengen ngeliat bahwa aku udah sejauh mana gitu ketika nengok ke belakang gitu. Jadi aku pengen ngelakuin yang terbaik aja sekarang gitu. Dan kalau ini closing kan? Dari aku? Iya, udah mau masuk closing. Jadi mungkin kalau apa yang pengen aku sampaikan juga gitu ke Sobat Nadir semua bahwa kalau kita memang terlahir sebagai pribadi yang introvert gitu, itu embrace aja gitu. Jadi nggak perlu minder gitu gampangannya. Jadi nggak perlu ngerasa inferior sama teman-teman yang extrovert gitu ya. Bahkan ada yang menarik nih. Jadi kalau dulu kan ada sebutan, wah harus jadi alpha male gitu kan. Iya. Alpha male supaya kelihatan gitu atau alpha leadership. Bahkan teorinya tuh udah ada yang baru. Jadi itu udah ketinggalan lah. Sekarang tuh ada yang namanya sigma male juga gitu, sigma leader. Jadi untuk punya pengaruh, punya influence, untuk jadi seorang leader bahkan itu kita nggak harus dari orang extrovert gitu. Jadi orang introvert juga bisa ngasih influence dengan caranya sendiri gitu. Dengan caranya sendiri tapi harus dilengkapi dengan skill set yang tepat. Memadai. Gitu. Jadi nanti lowest point-nya jadi nggak terlalu banyak lah. Iya. Gitu. Jadi semua dari belajar juga ya. Jadi belajar kehidupannya banyak banget. Tentang introvert apalagi. Iya, oke introvert. Oke deh Sobat Nadir. Sebelumnya terima kasih Mas Bimo thank you. sudah meluangkan waktu untuk Ya, udah mau cerita juga tentang pengalamannya. Dengan senang hati. Semoga apa yang diimpikan dan diharapkan itu semuanya bisa terwujud. Amin. Nah Mas, kita ada sedikit sih merch lah buat Mas Bimo. Siap. Dipakai ya, Mas? Pasti aku pakai ya. Dipoto. Thank you ya Nadir. Asik. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang udah menonton episode hari ini. Semoga episode hari ini bisa memotivasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya Rira. Saya Moti. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat like, comment, Comment. share, subscribe, dan juga Nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. see you in the next episode. Dadah!